Siapa sih di sini ngerasa kalau semakin hari semakin panas? Pasti bukan Dad doang kan? Kayak baru jalan dikit sudah auto keringatan. Apalagi masuk mobil juga kepanasan. Dalam rumah juga tetap aja gerah. Nih, Dad nggak bohong ya. Dad pakai suhu termometer untuk mengukur suhunya 32 derajat Celcius. Di dalam ruangan nyalain AC, bisa sih. Tapi tagihan listriknya mau bikin Dad menangis. Panas matahari langsung kena kaca. Dan namanya nggak ada filter, kamarmu jadi panas banget. Di sini, Dad punya solusi supaya kamarmu adem, tagihan listrikmu tidak membengkak, dan kamu punya privasi di kamarmu. The solution is kaca film. Dalam video ini, Dad akan kasih tahu cara pasangnya dan tips memilih kaca film berkualitas, cara pasangnya anti gelembung, rahasia agar kaca film tahan lama. Oke kids, sebelum pasang kaca film, ada beberapa hal krusial yang perlu kita siapkan terlebih dahulu. First thing first, mari kita siapkan semua tools yang diperlukan, seperti botol kosong, cairan sabun khusus, dan rakel untuk membuang gelembung udara di kaca film, cutter atau gunting, dan kaca filmnya. Untuk rakelnya, kita siapkan dua model rakel, yaitu yang satu yang polos dan satu lagi pakai karet. Pro tips peralatan dari Dad. Pertama, kita perlukan adalah rakel. Kita pakai di sini ada dua macam rakel. Rakel ada karetnya dan rakel tidak ada karetnya. Kalau rakel ada karetnya ini, itu fungsinya supaya tidak menggores pada kaca filmnya. Nah, kalau tidak ada karetnya, kalau ada gelembung udara yang membandel, kita bisa gunakan ini supaya bisa ngeluarin gelembungnya dengan cepat. Untuk spray botol yang ukuran 500 ml sudah cukup, dan gunting wajib tajam ya, biar potongannya menjadi rapi. Nah, sekarang bagian yang paling krusial adalah kaca film. Nah, yang paling penting adalah kaca filmnya. Kaca filmnya bisa beli di online ya, harganya lebih murah. Nah, pada saat pembelian kaca film, diharuskan memakaikan selongsong seperti ini supaya melindungi kaca film daripada kerusakan. Dulu dia pernah beli kaca film tapi tidak pakai selongsong begini, akhirnya kaca filmnya malah jadi rusak dan hancur seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, maka sudah auto gagal ya, dan akhirnya buang-buang uang saja. Karena bakal ada garis permanen sehingga kaca film tidak akan menempel dengan sempurna. Hasilnya kaca filmnya juga tidak bagus dilihat secara estetik. Makanya wajib pesan yang ada pelindungnya kayak gini ya. Pro tips dari Dad saat beli kaca film, biasanya Dad cari toko yang ratingnya sudah tinggi, jadi terjamin pasti aman dan produknya pasti bagus. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian cairan sabun khusus. Sekarang kita mulai bikin formula sabun dari Dad. Nah, bahan yang kita butuhkan adalah sabun cair dan air putih. Pertama, sebelum kita pengerjaannya, kita tandain dulu botol. Sabun cairnya sekitar 10% dari jumlah air. Kenapa 10%? Karena menurut pengalaman Dad, jumlah 10% ini sudah cukup untuk melicinkan kaca film pada saat pemasangan. Kita tandain juga garis 90%-nya. Nah, sudah ada tandanya ya. Sekarang kita buka aja sabun cairnya untuk dituangkan ke botol spray. Nah, kita buka botol spraynya, kemudian kita masukkan sabun cairnya sesuai dengan garis yang sudah kita tandain. Tuangnya pelan-pelan aja ya, soalnya kalau nggak pelan-pelan nanti takut tumpah. Nah, sudah sesuai dengan tanda garisnya, kita tutup aja kembali untuk botol sabun cairnya. Setelah itu kita tuangkan air putih biasanya ke dalam botol sabun spray ini dengan garis yang sudah kita tandain. Oke, sudah sesuai garis. Kita tutup kembali botol spraynya. Di sini antara sabun dengan airnya masih belum menyatu ya. Untuk menyatunya kita tinggal kocok aja. Nah, sekarang sudah jadi formula air sabun dari Dad. Sekarang semua sudah siap nih, tools lengkap, kaca film ready, cairan sabun sudah siap. Setelah semua sudah siap, kita masuk ke step berikutnya, yaitu cara pemasangan kaca film di kamarmu. Sekarang kita bisa mulai mengukur jendela dengan menggunakan meteran agar bisa mengukur kaca film sesuai dengan jendela yang ada di kamarmu. Agar ukuran kaca filmnya pas dengan jendela kamar kamu, kita bisa mulai mengukur jendela kamarmu dengan meteran. Tadi itu sudah ukur ya, untuk ukuran jendelanya itu tingginya sekitar 1,47, sedangkan lebarnya 67. Nah, sedangkan untuk ukuran kaca ribbon atau kaca film, ini panjangnya 150, jadi kita potong habis aja. Nah, kita tinggal ukur lebarnya aja di 67 cm.
sekarang kita mulai proses pemotongan ya. Setelah jendela kamu sudah selesai diukur, kita langsung aja keluarkan kaca film yang kita beli tadi dan kita potong kaca filmnya sesuai dengan ukuran jendela yang kita ukur tadi ya. Kita taruh kaca film ini di permukaan yang rata agar lebih mudah pada saat pengerjaannya. Untuk lebih mudah saat memotong, pastikan kita gunakan gunting yang tajam agar potongan lebih presisi serta hasil potongan lebih rapi. Sebelum pemasangan, kita bersihkan dulu kedua kaca ini ya, karena kaca ini sudah terlalu lama nggak dipergunakan. Ini kacanya sudah banyak mengandung kotoran-kotoran dan ada jalur-jalur air di dalam kacanya ini. Jadi kita harus bersihkan dulu untuk bagian dalam dan bagian luar juga ya. Jadi waktu pemasangan kaca film itu tidak ada kotoran lagi yang ada di sini. Dan debu juga sudah hilang semua. Terus untuk bersihkannya kita pakai wiper kaca. Pastikan bersih ya, agar kaca filmnya bisa menempel secara sempurna. Nah, kalau kamu nggak bersihin kaca jendelanya, kotoran yang ada di jendela akan tertempel juga di kaca film, sehingga secara estetik cukup mengganggu dan tidak enak dilihat. Nah, sekarang kita mulai masuk ke tahap pemasangan kaca film. Sebelum pemasangan kaca film, kita harus menyemprotkan sabun di jendela kaca, agar lapisan kaca film bisa menempel di permukaan kaca. Setelah sudah selesai, kita harus buka lapisan belakang kaca film dengan hati-hati. Kita bisa menggunakan kedua selotip di bagian depan serta belakang seperti ini. Kemudian kita buka secara perlahan dan pastikan bukanya pelan-pelan ya kids, agar kaca filmnya tidak rusak. Gunakan kedua tangan, satu untuk pegang lapisan backing dan satu lagi untuk lapisan filmnya. Tarik secara perlahan dengan gerakan ke bawah yang stabil. Nah, kalau lapisan backing kaca film sudah mulai terbuka setengah, kita bisa mulai menyemprotkan sabun di kaca film juga agar bisa menempel dengan baik. Pastikan jendela yang ingin kamu tempel masih banyak cairan sabunnya juga ya. Kalau kurang, kamu bisa spray sabunnya lagi di permukaan kaca. Di sini bagiannya agak tricky karena kita harus benar-benar menyesuaikan ukuran kaca film dengan baik. Jangan sampai mencong dan tidak tercover ke semua bagiannya kids. Kalau untuk pemula, Dad saranin kamu untuk dibantu oleh orang lain karena bagian spray sabun ini cepat sekali kering. Maka dari itu kita harus sering rajin untuk menyemprotkan spray sabun ini di jendela. Nah, kamu pasti nanya ya, kenapa sih Dad gak buka full saja di bagian lapisan backing filmnya? Jawabannya agar kita bisa fokus pasang bagian atas terlebih dahulu agar lebih mudah dalam pemasangan sehingga lebih presisi, mengurangi resiko film kusut dan hasil akhir yang lebih rapi. Saat bagian atas sudah sesuai dengan ukuran, jendela bagian bawahnya tinggal mengikuti saja. Jadi kita bisa buka semua bagian lapisan backingnya saat bagian atasnya tertempel dengan baik. Nah, untuk pemasangan bagian atas kita cukup mengikuti frame window saja dengan menyisakan bagian lebih 2 cm yang ada di bagian kanan dan kiri frame jendela. Pastikan posisi horizontal benar-benar lurus karena kalau bagian atasnya miring sedikit saja, bagian bawahnya juga bisa melenceng jauh. Setelah bagian atas sudah terpasang dengan baik dan rapi, kita bisa mengeluarkan gelembung udara di bagian atas menggunakan wiper kaca dengan cara mengeluarkan gelembung secara vertikal. Untuk bagian ini perlu hati-hati ya, jangan terburu-buru agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Beberapa tips tambahan nih, kalau ada gelembung jangan panik, masih bisa diatur selama masih basah. Setelah bagian atas sudah terpasang dengan sempurna, kita lanjut untuk masuk ke bagian bawah yang krusial, yaitu finishing bagian bawah kaca film. Ingat ya kids, bagian ini sama pentingnya dengan bagian atas karena menentukan hasil akhir dari instalasi. Kita lanjut untuk buka backing kaca film secara full dengan cara dibuka ke arah bawah secara perlahan dan kita semprotkan spray sabun lagi di bagian bawah kaca film serta jendela secara menyeluruh. Masalah umum yang sering terjadi saat pemasangan backing window film, kalau kaca film bergeser dari atas, kamu bisa adjust bagian kaca film dengan cepat agar permukaan kaca film belum keburu kering. Nah, terus kalau gelembung udara di bagian kaca filmmu banyak, berarti kamu spray lebih banyak sabun di permukaan tersebut dan mulai buang gelembung dengan alat Rakel. Sama kalau backing susah lepas, kamu bisa menambahkan sabun di area permukaan kaca film ya. Remember guys, slow and steady win the race. Lebih baik pelan-pelan tapi hasilnya sempurna daripada buru-buru tapi harus mengulang dari awal. Setelah pemasangan kaca film selesai, kamu bisa cek posisi dari berbagai sudut dari kaca filmnya. Apakah sudah terlihat rapi atau belum? Setelah kaca film sudah terpasang, sekarang kita potong dengan cutter yang tajam. Untuk potong bagian pinggirannya dulu. Untuk bagian pinggiran ini harus dipotong secara rapi dan presisi ya kids, agar hasil dari kaca jendelanya menjadi bagus. Ingat ya, kamu harus menggunakan cutter yang tajam agar proses pemotongannya menjadi lebih rapi dan lebih bagus. Kaca film yang sebelah kiri sudah terpasang dengan sempurna. Sekarang kita mau pasang kaca film yang sebelah kanannya. Nah, sebelum itu kita bisa rasakan kaca yang terpasang kaca film. Ini hawa panasnya nggak terlalu panas ya dari kacamata matahari ya. Nah, tapi kalau sebelah kanannya ini masih kerasa betul hawa panasnya dari matahari karena tidak ada pelindung dari kaca filmnya. Sekarang kita mulai untuk pengerjaannya ya. Di sini, Dad juga memasang kaca film di jendela sebelahnya agar ruangan Dad benar-benar sejuk. Untuk stepnya sebenarnya hampir mirip seperti yang tadi kita lakukan. Pertama-tama kita membersihkan permukaan kaca, lalu memotong kaca film sesuai ukuran jendela, dan terakhir memasangnya dengan hati-hati agar tidak ada gelembung udara yang terjebak. Nah kids, sekarang kalian sudah mengerti kan? Kalau kamu suka dengan channel Dad, tinggal like, komen, dan subscribe channel Dad. Terima kasih.